ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban ibadah salat subuh yang alhamdulillah kita bisa laksanakan secara berjamaah, dan insyaallah selanjutnya kita lanjutkan dengan amal-amal saleh yang lainnya, yaitu amalan talabul ilmi. Mudah-mudahan amalan-amalan kita semua sejak bangun tidur tadi hingga sekarang dan selanjutnya hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, di antara permasalahan umat Islam yang sudah beberapa kali disinggung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu hilangnya kebanggaan terhadap identitas diri sebagai muslim, hilangnya keyakinan terhadap Islam itu sendiri, sehingga kebanggaan yang muncul adalah kebanggaan terhadap hal-hal yang lain di luar Islam, atau dalam istilah yang lain mungkin bisa dikatakan krisis identitas sebagai muslim, sehingga tidak merasa bangga dengan Islam dan merasa perlu untuk mengambil kebanggaan-kebanggaan yang lainnya. Ada yang meletakkan kebanggaan pada jabatan, ada yang meletakkan kebanggaan pada harta, dan ada pula yang menyandarkan kebanggaannya kepada hal-hal yang lain seperti klub sepak bola atau hal-hal yang lainnya yang sebetulnya sangat jauh kalau kita bandingkan dengan Islam itu sendiri. Sebagaimana pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahnu ummatun a'azzanallahu bil iman. Seharusnya inilah yang menjadi dasar bagi kita semua. Nahnu qaumun, nahnu ummatun, kita ini adalah umat, kita ini adalah kaum, a'azzanallahu bil iman, yang Allah muliakan, yang Allah banggakan dengan keimanannya, bukan dengan hal-hal yang lainnya. Maka akibat ketidakbanggaan terhadap, akibat tidak faham, akibat dari tidak yakin dengan identitas dirinya, maka hadirin ikhwatul iman, akibat selanjutnya adalah umat Islam ragu ketika menyampaikan kebenaran. Karena terhadap Islam itu sendiri dia tidak bangga, karena terhadap Islam itu sendiri dia merasa ragu untuk menyampaikan. Ini tentu levelnya, tingkatnya bisa berbeda-beda. Ada yang karena tidak bangga atau karena merasa kurang ilmu, bisa jadi ragu untuk menyampaikan Islam. Ini mungkin bisa dikatakan level paling rendah, ketika karena ilmunya kurang, bangga terhadap Islam,
Tapi karena ilmu merasa kurang, tidaknya merasa ragu, tidak yakin untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ada juga orang yang mungkin karena takut disebut sok alim misalnya dan lain-lain, sehingga sama ragu-ragu terhadap Islam, merasa bahwa kebanggaan itu bukan dari Islam sehingga ragu-ragu, tidak pede. Dan mungkin ada juga yang salah faham terhadap Islam, bisa jadi dipengaruhi oleh anggapan yang muncul dari kaum liberal misalnya, yang mengatakan bahwa kita tidak perlulah mengurusi urusan orang lain. Agama itu urusan private, agama itu urusan masing-masing, tidak perlu dibawa ke ranah publik, tidak perlu mengungkit-ungkit usil urusan agama orang lain. Dalam arti urusan agama di sini bukan dalam hal perbedaan agama, tetapi dalam urusan akhirat, dalam urusan yang berkaitan dengan keyakinan, tidak merasa perlu untuk menyampaikan, ragu-ragu untuk mengoreksi orang lain ketika terjadi kesalahan, apalagi kemungkaran. Bahkan hadirin ikhwatul iman, ada orang yang ragu menyampaikan kebenaran itu dengan menyampaikan dalil dari surah As-Saff, yang mana di surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau amalkan? Sungguh besar kemurkaan Allah untuk orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengamalkan. Sehingga ini dijadikan dalil tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar karena merasa saya tidak bisa melakukan, saya belum mampu melakukan, saya belum punya kesempatan untuk melakukan, sehingga takut ada murka Allah, sehingga ragu, tidak mau menyampaikan kebenaran. Nah hadirin ikhwatul iman, tentu pandangan-pandangan seperti ini tidak sepenuhnya, bahkan mungkin bisa dikatakan salah, tidak tepat, apalagi menggunakan dalil surah As-Saff itu untuk alasan tidak mau menyampaikan kebenaran. Hadirin ikhwatul iman, agama itu urusan private tapi juga urusan publik. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan seperti di ayat Al-Quran yang tadi di awal dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Qawwamina, menegakkan kebenaran, bil qisti, karena Allah. Jadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ini adalah sesuatu yang wajib. Tidak sepenuhnya urusan agama itu, urusan keyakinan itu urusan privat, urusan masing-masing pribadi. Ada hal-hal yang hubungannya dengan sosial. Misalnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyebarkan salam kepada sesama muslim dan tidak mendahului mengucapkan salam kepada orang yang berbeda agama. Nah hadirin ikhwatul iman, tentu ini urusan publik, dalam arti bukan urusan pribadi. Kita perlu mengenal identitas siapa muslim, siapa non muslim, karena ada aturan sosial yang berbeda.
kepada sesama muslim, harus mengucapkan salam kepada yang berbeda agama, non muslim, orang kafir misalnya, maka hadirin ikhwatul iman tidak boleh mendahului mereka kita mengucapkan salam. Juga dalam perkara-perkara yang lain, amar ma'ruf nahi munkar, tentu ini kan kaitannya dengan orang-orang yang sama agamanya. Lebih banyak seperti itu kepada orang yang berbeda agama, tentu hadirin ikhwatul iman ada hal-hal aturan-aturan juga yang berbeda. Maka urusan agama itu bukan sekedar urusan pribadi, tetapi ada hal-hal yang terkait dengan urusan publik. Sebab dalam Islam tentu mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Lalu kemudian hadirin ikhwatul iman, penggunaan surah As-Saff sebagai dalil, mungkin bukan dalil ya, sebagai dalih, sebagai alasan tidak mau menyampaikan kebenaran, ini juga kurang tepat. Sebab dalam tafsirnya surah As-Saff ini berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Dalam asbabun nuzulnya dijelaskan bahwa para sahabat saat itu ketika berkumpul di masjid, kemudian mereka saling berbicara. Salah satu di antara objek pembicaraan para sahabat itu, hadirin ikhwatul iman, mereka mengatakan, kalaulah kita tahu apa amal yang Allah cintai, pasti kita amalkan. Jadi di kalangan para sahabat seperti itu. Kalau kita tahu amal apa yang dicintai oleh Allah, maka pasti kita akan segera mengamalkan. Nah, hadirin ikhwatul iman, hal ini diamini, diakui juga oleh orang-orang munafik. Jadi ada di kalangan orang munafik yang juga mengatakan seperti itu, ya setuju betul, kalau Allah menyampaikan amal apa yang dicintai olehnya pasti akan kami amalkan. Lalu tidak lama kemudian hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berjihad, menurunkan perintah untuk izin untuk berperang. Maka terlihatlah belangnya orang munafik. Di awal-awal ketika berbincang dengan para sahabat di masjid, saat itu mereka mengatakan, iya kalau kita tahu apa yang amal yang Allah cintai pasti kita amalkan. Tetapi ketika turun perintah berjihad, mereka enggan melakukannya. Mereka melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh umat Nabi Musa kepada nabinya. Berperanglah kamu dengan Allah. Nah, umat Nabi Musa begitu mengatakan kepada Nabi Musa, silahkan kamu saja berperang, ditemani oleh Allah. Kami duduk saja di sini menunggu. Orang-orang munafik itu melakukan hal yang seperti itu. Mereka enggan berperang. Kalaupun daftar dalam pasukan itu ya terakhir-terakhir. Bahkan dalam perang Uhud puncaknya mereka lari sebanyak 300, kurang lebih 300 orang itu kembali lagi ke kota Madinah ketika seluruh sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Uhud untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Hadirin ikhwatul iman, inilah yang oleh Allah sindir nyatakan di surah As-Saff itu, lima taquluna ma la taf'alun. Dan ini berpengaruh ke orang-orang yang beriman. Hadirin ikhwatul iman, perbuatan orang munafik itu berpengaruh kepada orang-orang mukmin. Ada di kalangan orang-orang mukmin yang keimanannya mungkin kurang sehingga mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Mereka enggan. Makanya panggilan di surah As-Saff ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang munafik. Karena ada di kalangan orang beriman yang akhirnya ikut terpengaruh. Lalu hadirin ikhwatul iman, ada juga di tafsir surah As-Saff itu yang dimaksud lima taquluna
taquluna ma la taf'alun itu mengaku-ngaku amal milik orang lain. Jadi selain Allah menyindir, Allah mengecam orang-orang munafik yang mereka tidak mau mengamalkan apa yang sudah disepakati, yang sudah diomongkan. Ada juga di antara asbabun nuzulnya itu adalah ketika dalam suatu peperangan seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib ini hadirin ikhwatul iman mu'alaf dari Romawi, makanya namanya Ar-Rumi. Dia orang Romawi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Romawi, orang bule. Jadi ada mu'alaf, dalam arti ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bule. Ar-Rumi orang Romawi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu misalnya pernah menonton film Bilal, ada film Bilal kartun, di sana digambarkan memang orangnya sosok Suhaib ini bule, karena memang orang bule. Ar-Rumi dia orang Romawi. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan Suhaib ini ketika peperangan pernah membunuh seorang tokoh, seorang tokoh musuh, tokoh Quraisy. Tidak disebutkan siapa orangnya. Nah, sesudah si tokoh Quraisy ini terbunuh oleh Suhaib, ternyata ada orang lain yang ngaku-ngaku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah membunuh orang ini. Jadi yang membunuh sebetulnya Suhaib, tapi yang mengaku-ngaku di hadapan Rasulullah orang lain. Maka di antara sahabat, misalnya Umar bin Khattab berkata kepada Suhaib, wahai Suhaib, bukankah kamu yang membunuh orang itu? Maka disampaikanlah oleh Suhaib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, dan tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan wahyu tentang hal itu. Akhirnya beliau menyampaikan ayat ini, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu ngaku-ngaku amalan yang sebetulnya milik orang lain? Nah, hadirin ikhwatul iman, artinya di antara amalan yang sangat dibenci, yang kaburomatan, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengakui prestasi orang lain. Nah, ini kan hal yang bisa dikatakan banyak ya di kita. Jadi prestasi milik bersama tapi diakui oleh seorang. Ya, termasuk plagiasi kalau di dunia akademik gitu ya. Karya orang lain diakui oleh dirinya. Amalan bersama, program bersama gitu ya, ini diakui oleh pemimpinnya gitu ya. Amalannya, prestasinya bukan prestasi pribadi, tapi di broadcast gitu ya, kemudian diumumkan nih prestasi presiden A, prestasi menteri A, prestasi gubernur A gitu. Padahal itu bukan prestasi ya, kewajiban. Kewajiban dia sebagai pemimpin, misalnya di perusahaan, dimanapun seringkali terjadi seperti ini. Yang banyak bekerja, yang banyak berpikir, yang banyak mengeluarkan energi, mengeluarkan kontribusi itu para bawahan, tetapi prestasinya diakui oleh si pimpinannya. Bisa jadi hadirin ikhwatul iman banyak di kalangan kita seperti itu. Tapi ketika ada insiden, maka saling lempar. Seperti tragedi Kanjuruhan itu saling lempar. Tapi kalau kalau prestasinya diakui oleh ketua PSSI-nya, tapi kalau insiden saling lempar. Nah, hadirin ikhwatul iman, mengaku-ngaku prestasi milik orang lain ini termasuk juga kaburomatan indallah, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan
bukan asbabun nuzul. Tafsir dari kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun itu adalah ketika seseorang bernazar dia tidak mau mengamalkan nazarnya, atau seseorang bersumpah dia tidak mau melaksanakan sumpahnya, atau berjanji kata Imam Al-Qurtubi tapi dia tidak mau melaksanakan janjinya. Di awal dia sudah nazar, kalau saya akan atau saya mendapatkan ini saya akan melakukan ibadah ini. Kalau saya terpilih misalnya jadi ketua RT, ketua RW, ketua camat atau sebagai menteri, sebagai presiden, saya akan melaksanakan ini ketika kampanye. Tetapi janji-janji itu hanya janji kosong, maka dalam tafsir Imam Al-Qurtubi itu termasuk kabura maqtan indallah. Sangat besar kemurkaan Allah untuk orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mau mengamalkan. Kalau itu di luar kemampuannya, hadirin ikhwatu iman, itu dimaklum. Bahkan ada kafarohnya, ada kifaratnya untuk orang-orang yang ketika bernazar, ketika bersumpah, ketika berjanji tidak mampu mengamalkan, maka di antara kifarat penghapus dosa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia boleh melaksanakan satu dari 3 amalan. Disebutnya amalan wajib mukhayyar kalau dalam ilmu ushul fikih. Jadi wajib yang mukhayyar, wajib tapi pilihan. Yang pertama dalam hadis Rasulullah untuk orang yang nazar atau bersumpah atau berjanji tidak bisa mengamalkan itu, kifarat yang pertama itu adalah dia harus memerdekakan hamba sahaya. Atau kalau dia tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, dia harus memberi makan 10 orang miskin. Atau kalau masih juga atau pilihan yang ketiga, dia boleh melaksanakan saum 3 hari. Tapi dalam penjelasan para ulama ini bukan pilihan kosong, dalam arti bukan pilihan suka-suka gitu ya. Sebab ini bentuk kifarat. Bentuk kifarat itu artinya pengakuan salah. Artinya hadirin ikhwatu iman, hal ini tidak berlaku untuk orang-orang yang bersumpah atau berjanji tapi sejak awal dia tidak berniat mengamalkan. Ya bisa jadi di kalangan wakil rakyat atau siapapun ya, bisa jadi saya katakan bisa jadi bukan pasti. Bisa jadi ada janji-janji itu disampaikan tapi sejak awal memang tidak diniatkan untuk diamalkan. Hanya pemanis kampanye saja. Nah, dalam hal ini kalau niatnya memang seperti itu hadirin ikhwatu iman, maka tidak berlaku. Dalam arti kifarat itu bukan seperti itu. Bukan untuk orang yang sejak awal memang tidak niat untuk mengamalkan. Nah hadirin ikhwatu iman, itulah di antara tafsir tentang surah surah As-Saff ayat 2 dan 3. Surat As-Saff ayat 2 dan 3 itu. Jadi tidak terkait dengan kewajiban menyampaikan kebenaran, tidak terkait dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan salah gitu. Jangan sampai ada orang mengatakan saya tidak mau menyampaikan hal ini karena saya belum mengamalkan. Apapun kebenaran hadirin ikhwatu iman wajib disampaikan, sebab dalam ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya kebenaran itu harus disampaikan, dan ada kecaman-kecaman, ancaman-ancaman untuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Di surah Al-Baqarah beberapa ayat banyak membahas tentang hal itu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mentalbis, jangan mencampur adukan hak dan batil, wala taktumul haqqo, dan jangan menyembunyikan kebenaran.
Kebenaran apapun itu sampaikan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kulil haqqo walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun terasa pahit. Walaupun hadirin ikhwatul iman, harus difahami juga yang dimaksud pahit ini bukan pahit ke orang lain, tapi pahit ke diri sendiri. Sering diantara kita, diantara para pendakwah misalnya, menggunakan ayat ini, tetapi salah dalam memahami bahwa yang dimaksud pahit itu untuk orang lain. Pahit-pahit dirasakeun we da ieu gitu. Bukan begitu hadirin ikhwatul iman. Kebenaran itu ya kebenaran sampaikan walau kana murran. Maksud hadis ini walau kana murran, walaupun pahit untuk diri kita sendiri. Sebab konsekuensi dari menyampaikan kebenaran biasanya ada yang tidak suka, ada yang membenci. Dalam pernyataan Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah, ketika kita sedang menyampaikan kebenaran maka ada dua tanggapan manusia. Orang yang cerdas akan berpikir, orang yang bodoh akan marah-marah. Nah, hadirin ikhwatul iman, ketika menyampaikan kebenaran tidak bisa dipungkiri pasti akan ada pembenci. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, banyak pembencinya. Qulil haqqo walau kana murran, itu pemahamannya seperti itu. Bukan membuat orang lain merasa pahit, bukan membuat orang lain merasa susah, merasa sulit, tapi pahitnya kita akan rasakan ketika kita menyampaikan kebenaran, dan itu konsekuensinya. Tapi hadirin ikhwatu iman, tentu untuk orang-orang yang yakin dengan kebenaran itu, dia tidak akan berhenti dari menyampaikan kebenaran. Jadi hadirin ikhwatu iman, surah As-Saff itu tidak bermakna kita tidak boleh menyampaikan apa yang belum kita amalkan. Apapun kebenaran, sampaikanlah. Jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran. Jangan dengan dalih saya belum bisa mengamalkan itu, sehingga kebenaran tidak tersampaikan. Logikanya hadirin iman, apakah bab akhirat, bab kematian jadi tidak dibahas karena kita belum mati? Kalau setiap dakwah atau setiap kebenaran yang disampaikan itu harus kita amalkan dulu, apakah kita harus misalnya mati dulu untuk membahas akhirat? Apakah kita harus haji dulu ketika membahas bab haji? Nah, hadirin ikhwatul iman, kita sebagai penyampai kebenaran ataupun kita sebagai penerima kebenaran, terimalah kebenaran itu. Terimalah hidayah dari Allah itu, bukan kita mengkritisi siapa penyampainya. Nah, dia juga belum mengamalkan, misalnya dia juga akhlaknya masih buruk. Nah, hadirin ikhwatul iman, ketika kita merasa misalnya akhlak kita belum sempurna, maka hadirin ikhwatul iman, jangan sampai kita menutup kebenaran juga. Itu jadi double kesalahannya. Pertama, akhlak kita kurang baik. Yang kedua, kebenaran tidak tersampaikan. Seharusnya apapun kebenaran disampaikan, dan seharusnya ketika akhlak kita belum baik, perbaiki akhlaknya. Bukan jadi meninggalkan kebenaran alasan kita belum bisa mengamalkan atau akhlak kita masih belum baik. Apapun kebenaran yang kita tahu, sampaikan. Qulil haqqo walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Di ayat yang lain, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Jadi kalaupun kita hanya tahu satu ayat, yang satu ayat itu sampaikan. Ini kan logika minimal gitu ya. Bukan berarti kita hanya hafal satu ayat. Tidak ada orang yang hanya hafal satu ayat. Rasul pun tahu. Tapi kalaupun
hanya satu ayat yang hafal, yang satu ayat ini sampaikan. Artinya ini dorongan motivasi dari Rasulullah agar kita menyampaikan kebenaran, agar kita menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesama manusia. Dan terakhir hadirin ikhwatu iman, tafsir dari surah As-Saff itu adalah peringatan untuk para dai. Sebab ada hadis yang menjelaskan di akhirat itu kata Rasulullah ketika Isra, di Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Isra ada orang yang dalam tafsir Al-Qurtubi memotong lidahnya terus menerus. Dipotong lidahnya tumbuh lagi, potong lidahnya tumbuh lagi. Jadi azab yang ngeri itu ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril yang menemani beliau selama Isra dan Mi'raj. Maka dijelaskan saat itu adalah hukuman untuk orang-orang yang mengajak kepada kebenaran tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Jadi poinnya tidak mau melakukan. Jadi seperti ilmu lilin, dia menerangi orang lain tapi dirinya sendiri hancur lebur oleh api kebenaran. Nah hadirin ikhwatu iman, itu diantara 4 tafsir surah As-Saff dan tidak satu pun membahas menyembunyikan kebenaran karena kita belum bisa mengamalkan. Hadirin ikhwatu iman, membahas haji oleh orang yang belum haji tidak masalah. Membahas pernikahan oleh orang yang belum nikah tidak masalah selama itu dalam tataran menyampaikan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar oleh orang yang belum sempurna akhlaknya tidak masalah karena tidak ada manusia sempurna. Semua manusia ada kekurangan, semua manusia ada kekeliruan. Maka dalam hal-hal kekeliruan sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal-hal kekeliruan ya fahami bahwa setiap manusia pasti keliru dan kita yang menerimanya mengakui kebenaran itu walaupun dari lisan siapapun. Hadirin ikhwatu iman, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Kewajiban yang Allah berikan kepada satu umat secara keseluruhan. Artinya hadirin ikhwatu iman, amalan fardu kifayah ini terikat oleh kata-kata kifayahnya. Kifayah itu artinya cukup. Artinya selama pendakwah amar ma'ruf nahi munkar ini belum cukup, maka harus terus disampaikan. Selama amar ma'ruf nahi munkar itu belum tuntas, sampaikan terus-menerus, itu kifayah. Jadi tidak difahami seperti pemahaman awam yang mengatakan bahwa fardu kifayah itu kalau ada seorang yang melakukan maka yang lain bebas. Tidak sesederhana itu. Fardu kifayah itu terikat oleh kata kifayahnya, cukup atau tidak. Misal suatu kondisi masyarakat sangat buruk, ketika disampaikan satu kali apakah cukup mengubah suatu masyarakat? Tidak. 2 kali tidak cukup, 3 kali tidak cukup, 4 kali tidak cukup. Maka artinya fardu kifayah itu terus dilakukan walaupun sudah banyak yang melakukan. Tetapi selama itu belum cukup, sampaikan. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Di surah Ali Imran 103, Ali Imran 110, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk melakukan itu. Wal takum minkum, kata Rasulullah, ummatun yad'una ilal khair. Jadilah di antara kalian umat yang mengajak kepada kebenaran, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Catatannya hadirin ikhwatu iman, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu artinya tidak rugi. Maka hadirin ikhwatu iman, surah ini Ali Imran 104
ini terkait erat dengan wal asri. Di surah Al-Asr Allah menyatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Yang dimaksud wasiat kebenaran, wasiat kesabaran itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebab hadirin ikhwatu iman, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tawasau bil haq, menyampaikan kebenaran, dan ketika menyampaikan kebenaran perlu kesabaran. Makanya ada as-sabru inda ilqa'i dakwah, sabar ketika menyampaikan dakwah. Nah, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan, walaupun pahit, walaupun dihina, walaupun tidak disukai, walaupun dibenci, hadirin ikhwatu iman, itulah konsekuensi kebenaran dan itulah konsekuensi dari dakwah adalah kesabaran. Itulah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Maka yang dimaksud oleh tawasau bil haq, tawasau bis sabr adalah amar ma'ruf nahi munkar, sebab ujungnya sama. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia rugi. Di akhir surah As-Saff, ulaika humul muflihun, yang tidak rugi, yang dapat untung itu adalah umat yang beriman, beramal soleh, wasiat kebenaran, wasiat kesabaran, dalam arti amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak hanya beriman dan beramal soleh untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengajak orang lain untuk melakukan amal-amal kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan meninggalkan kemungkaran. Lalu dalam hadis pun, dalam ayat Al-Quran yang lain, maksud saya di ayat ke-110-nya di surah Ali Imran, kuntum khairu ummah, kata Allah, kalian adalah umat terbaik ketika mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada kita umatnya. Bahkan lebih detail, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu. Siapa yang menyaksikan, melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka ubahlah. Biyadihi, kalau punya kekuasaan, dengan kekuasaannya. Fa in lam tastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisannya. Fa in lam tastati', kalau tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan karena tidak punya kuasa, tidak mampu dengan lisan karena balelol, karena terbatas, karena tidak berani, kata Rasulullah, fa biqalbihi, maka dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman, walaupun itu selemah-lemahnya keimanan ketika ada kemungkaran tapi tidak mampu mengubahnya. Dan tentu tidak ada iman artinya kalau kita mentoleransi kemungkaran. Ya seperti tadi yang disebutkan di awal, seperti keyakinan orang-orang liberal, agama itu urusan privat. Kemungkaran itu tidak perlu diubah sebab agama ini urusan privat. Maka hadirin ikhwatu iman, itu tanda ketiadaan iman. Sebab seharusnya ketika ada iman, walaupun lemah, setidaknya hati menolak, hati ingkar, hati membenci. Wa huwa adhaful iman, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Maka hadirin ikhwatu iman, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, ini perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan di dalam hadis beliau bahwa bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab suatu umat secara keseluruhan bidzan bin khosoh, akibat dari dosa khusus yang dilakukan oleh kalangan tertentu, yaitu ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan, yaitu ketika orang-orang yang faham, orang-orang yang tahu tidak
ingkar, tidak menolak kemungkaran yang terjadi, maka sangat mungkin azab itu terkena kepada keseluruhan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan amar ma'ruf nahi munkar itu ibarat kita ada di sebuah perahu, di mana perahu itu ada tingkat-tingkatnya, ada yang di level bawah kata Rasulullah, ada yang di tengah dan ada yang di dek atas. Maka ketika yang di bawah kehausan kata Rasulullah butuh air, dia harus ke atas. Lama-lama timbul pikiran iseng, daripada harus bolak-balik ke atas, lubangi saja perahunya. Lalu dilubangi, dan yang ada di dek atasnya tidak mengingkari, membiarkan, maka yang akan binasa adalah keseluruhan pengisi kapal tersebut. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Maka hadirin ikhwatu iman, kembali kepada permasalahan di awal. Di antara permasalahan umat Islam adalah tidak berani, ragu, inferiority complex, punya penyakit inferior terkait dengan Islam, sehingga tidak mau dan tidak mampu menyampaikan kebenaran. Lisannya keluh terhadap kebenaran, sehingga akhirnya kemungkaran itu tersebar di mana-mana, dan akhirnya hadirin ikhwatu iman, yang binasa adalah seluruhnya. Na'udzubillah min zalik. Ini perkara yang sangat kita tidak inginkan. Maka hadirin ikhwatu iman, jangan berhenti menyampaikan kebenaran. Tentu ketika yang dimaksud jangan berhenti menyampaikan kebenaran, kata kuncinya fahami kebenaran. Pondasinya, dasarnya adalah kita terus belajar, kita terus menuntut ilmu, kita terus meningkatkan jihad kita dalam thalab ilmu, faham terhadap Islam, yakin terhadap Islam, sehingga ketika ada kemungkaran kita dengan yakin juga memberikan koreksi, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Karena secara akhlak kita terus berusaha menyempurnakan diri, secara ilmu kita juga mumpuni, dalam arti memang faham terhadap masalah tersebut. Hadirin ikhwatu iman, jangan lelah menuntut ilmu, sebab itulah kunci dan itulah jihad pertama menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jihadu fi thalabil ilmu. Mudah-mudahan kita tetap mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan perasaan sayang kita kepada sesama manusia, kepada sesama muslim apalagi, sehingga diharapkan tentu kedepannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah bagi orang-orang yang tetap menyampaikan kebenaran, tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Hadirin ikhwatu iman, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sementara ditutup dan insya Allah dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk sementara ditutup dulu dengan aqulu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.